sekali lagi, otot itu fungsinya cuma satu, adalah menarik. Ya. Jadi otot itu tidak bisa menolak, otot hanya bisa menarik. Ya. Jadi kalau ada orang lompat tinggi ke atas, katakanlah dia mau spike, dia mau smash di bola voli, ya waktu dia lompat tinggi sekali, terus dibilang bahwa itu otot mendorong dia ke atas. Oh, no ya, itu salah. Artinya terjadi tarik menarik otot sehingga mengakibatkan seseorang itu melenting ke atas. Ya, jadi bukan otot mendorong dia ke atas, tetapi terjadi tarik menarik antara otot agonis dan antagonis yang mengakibatkan seseorang itu melenting ke atas. Nah, sekarang kita kaji adalah kekuatan menariknya. Kekuatan menarik ya itu untuk mengukur lengan dan bahu. Ada dua ya. Kalau kita menarik seperti ini ya dengan alat yang kita sebut dengan expanding dynamometer ya. Jadi kita menarik seperti ini berarti yang kita ukur yang mana? Jadi expanding dynamometer kita taruh di depan dada dengan sisi luarnya menghadap ke depan. Ya, kemudian kita menarik ke belakang seperti ini sekuat-kuatnya, satu kali tarikan seperti ini, langsung melihat jarum dinamometernya itu bergerak, tinggal Anda melihat berapa kilometer Anda mampu menariknya. Ya. Nah, kalau misalnya Anda menarik seperti ini, berarti otot mana yang kita ukur? Ada yang bilang bahwa mengukur otot dada, maka itu jawaban yang salah. Ya. Jadi kalau kita menggunakan expanding ini, kita tarik seperti ini, berarti kita mengukur punggung, ya, otot belakang, ya. Itu di belakang itu ada trapezius, ya. Kemudian ada latissimus dorsi, ada deltoid, ya. Itu yang ada di sebelah atas dan sebelah belakang itu yang kita pakai. Tetapi kalau alat ini Anda menggunakan, karena ini fungsinya ada dua, sama seperti back and leg dynamometer tadi, expanding dynamometer itu fungsinya juga ada dua. Yang satu adalah menarik begini. Kalau menarik berarti otot punggung yang kita ukur. Kalau dia mendorong seperti ini berarti otot dada yang kita ukur. Karena tadi saya sudah bilang bahwa fungsi otot hanya ada satu, adalah menarik. Jadi kalau Anda tolak seperti ini bukan berarti bahwa otot itu mendorong, tetapi terjadi tarik menarik antar otot di sini sehingga gerakannya menjadi ke dalam, gitu ya. Sehingga Anda menggunakan expanding, Anda dorong seperti ini, maka yang diukur adalah pectoralis. Jadi Anda otot-otot pectoralis itu ya, ada pectoralis mayor, ada pectoralis minor. Di bagian samping sini namanya adalah apa? Serratus anterior dan seterusnya ya. Jadi kita bukan cuma mengukur serratus anteriornya saja, atau kita tidak hanya mengukur untuk pectoralisnya saja, tetapi juga termasuk deltoid ini pun kita ukur ya, berapa kemampuan menariknya dia dan kemampuan mendorong, tetapi fungsi otot adalah tetap menarik. Ya, hanya penamaannya adalah ke sini mendorong, ke sini adalah menarik. Tetapi seyoganya fungsi ototnya adalah ketika menarik seperti ini otot punggung, ketika mendorong seperti ini adalah otot dada yang menarik. Ya, jadi seberapa besar Anda menggunakan beban expanding dynamometer ini untuk mengukur kekuatan otot bahu dan otot punggungnya, ya, atau otot belakang Anda itu akan terlihat dari bagaimana jarum yang ada di sini menunjukkan angka berapa. Ya, jadi berdiri tegak, Anda punya posisi kaki selebar dada atau selebar bahu, ya. Kemudian badan dan alat kita menghadap ke orang yang mengukur di depan atau tester yang mengukur kita yang diukur adalah namanya apa kemarin? Testi ya. Ya, testi. Ya, alatnya menghadap ke depan, kedua lengannya di samping, ya, sikunya ditukuk. Jangan sikunya begini. Sikunya harus rata seperti ini ya. Anatomisnya yang baik adalah seperti ini. Kalau posisinya begini berarti tidak anatomis ya. Begitupun begini berarti tidak anatomis. Posisi anatomisnya adalah posisi yang horizontal seperti ini ya. Jadi tinggal Anda dorong ataukah Anda tarik ya.
Lalu itu kita dorong sekuat-kuatnya ya, ke arah dalam maupun ke arah luar tadi itu. Itu tesnya dilakukan 2 kali ya. Lalu hasil yang terbaik dari pelaksanaan tesnya itu dianggap sebagai hasil yang sah ya. Ya. Norma-norma yang digunakan nanti seperti itu ya. Anda lihat ada norma-norma yang Anda gunakan. Silakan menyesuaikan. Ada untuk otot bahu untuk pria, kemudian ada otot bahu yang wanita, ya. Kemudian ada untuk kekuatan mendorong untuk yang laki-laki tadi atau yang pria, kemudian juga kekuatan mendorong untuk bahu yang yang wanita. Saya kira cukup sekian sampai di situ ya. Kalau ada yang belum paham silakan bertanya ya.